Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan atau yang disampaikan dari pertemuan dengan asisten minggu lalu, silahkan. Mohon maaf, saya minggu lalu masih sakit, jadi belum bisa ngajar ya. Nah, sambil menunggu ya, Anda silahkan buka materi sama absen lebih dulu. Absennya hari ini kodenya ini ya, 636664 ini. Silahkan Anda absen. Oke. Jadi mungkin saya umumkan eh mulai minggu yang lalu itu Anda sudah menyiapkan untuk proyek akhir ya, tema proyek akhir. Proyek akhir itu bisa dikerjakan berkelompok ya, maksimal 3, atau bisa juga dikerjakan secara sendiri ya. Kemudian ketentuan proyek akhir mungkin sudah dijelaskan oleh asisten minggu yang lalu, yaitu adalah membuat sebuah aplikasi ya yang itu relevan atau biasa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Contoh kalau mungkin minggu yang lalu itu contohnya adalah project akhirnya yaitu adalah membership point ya, yaitu misalnya Anda sebagai pelanggan Starbucks kemudian punya aplikasi Starbucks kemudian digunakan untuk pendaftaran anggota, kemudian pengumpulan Alah, poin, apa sih? kemudian penukaran dan sebagainya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi Anda boleh membersih poin, boleh dompet digital ya, wallet, atau bisa juga misalnya aplikasi katakanlah mobile news, atau juga misalnya katakanlah keanggotaan klub, misalnya klub olahraga atau yang lain-lain. Oke. Kalau tidak ada, saya bahas satu contoh lagi yaitu tentang aplikasi digital bank. Oh ya, untuk pengumpulannya project akhir itu eh, minggu depan tambah, jadi sekitar tanggal, kalau ini 11 ya, 2 minggu lagi tanggal berapa Pak nanti? Nah, ya 2 minggu dari sekarang berarti tambah 14 ya. 25, 25 ya. 25. Oke ya. Berarti kita kumpulkan tanggal 25 ya. Jadi minggu depan tuh sudah tidak ada kuliah, Anda boleh mengerjakan. Kemudian hari ini saya akan bahas tentang studi kasus yang lain ya. Contoh final project yang lain. Di sini judulnya adalah aplikasi digital bank ya. Kemudian studi kasus ini, digital bank ini saya ambil dari developer Line Bank ya, yang ada di Medium ya. Ya, jadi saya ambil di bawah ini. Nah, referensinya Anda bisa
lihat di bagian bawah ya. Kemudian juga ada GitHub-nya yang nanti bisa dipelajari ya. Ini referensinya, kemudian nanti ada GitHub-nya yang bisa dipelajari. Digital Bank itu apa? Digital Bank itu adalah aplikasi mobile banking ya, atau mobile banking aplikasi yang gunanya itu adalah menampilkan balance atau saldo yang ada di rekening kita. Kemudian dari saldo atau rekening itu nantinya kemudian bisa dioperasionalkan, misalnya ditransfer ya dari satu rekening ke rekening yang lain. Contoh digital bank ada misalnya katakanlah aplikasi Bluebank ya, aplikasi mobile banking BCA, kemudian Livin Mandiri, Wonder BNI dan sebagainya adalah salah satunya. Nah, tapi kita dalam latihan ini kita masih menampilkan eh, menu, kemudian juga apa ya ini nih ya informasi akun, kemudian informasi kartu, kemudian ada transfer atau ada pindah dana, kemudian ada kris, ya, ya itu yang ini ya, kemudian sama jumlah dana yang ada di aplikasi tersebut. Kemudian komponen dari aplikasi itu kalau kita lihat di sini ya, anggaplah ini namanya adalah nomor rekening, disebut juga green konto. Nilai nomor rekeningnya anggaplah ini ada berapa ini? Ya mungkin sekitar anggap saja 10 juta ya atau 100 juta ya. Kemudian ada menu untuk pindah atau dan juga transfer maupun juga pembayaran lewat kris. Kemudian informasi akun ya. Print akun nomornya di sini ada 2816623566253. Kemudian ada fungsi copy. Ini terdiri dari akronim number text copy ya. Itu ada kolom ya. Nah, ditulis dalam bentuk kolom, kemudian row, kemudian informasi di dalamnya itu adalah dalam bentuk teks ya. Kemudian yang sebelah kanan itu ada fungsi gambarnya itu adalah untuk fungsi copy ya. Nah, itu adalah dalam bentuk elemen aplikasinya dalam bentuk copy button sama icon button. Copy button sama icon button. Kemudian berikutnya adalah total saldo. Total saldo itu ada teksnya, kemudian ada gambar mata ya. Nah, ini adalah teksnya itu disebut dengan balance text ya. Kemudian untuk meratakan dalam bentuk komponen layoutnya adalah row. Kemudian isinya adalah teks. Kemudian yang gambar matanya itu adalah icon buttonnya. Kemudian berikutnya yang di sini ada pilihan button ya. Apakah mau transfer atau pindah dana. Kemudian ada kris. Nah, itu isinya adalah common button ya. Kemudian di atasnya common button ada text button ya untuk pindah-pindahnya. Oke. Kemudian berikutnya ya. Nah, deskripsi dari aplikasi ini kita bisa klik di bagian aplikasi digital banking di sini ya. Nah, ini silahkan klik. Ini adalah dibuat siapa ini? Veronica Putri ini adalah
developer ya di Line Bank ya. Kemudian eh, teknologi yang digunakan itu adalah Android Studio sama Jetpack Compose ya, Npack Compose. Nah, kemudian beberapa fungsi dari komponen-komponen yang tadi sudah disebutkan itu adalah yaitu function account name number. Jadi kalau sudah tahu skema atau struktur dari komponennya mulai common pattern, lalu account name number lah, kemudian kita implementasikan dalam bentuk fungsi composable. Yang pertama function account name number. Function account name number itu isinya ada text name, kemudian text number, kemudian ukuran sama layoutnya kita tentukan kita tetapkan sebagai modifier. Ini kita simpan nanti filenya itu adalah bisa di dalam bentuk yaitu custom tag.kt atau .kotlin. Kemudian tadi disebutkan untuk perataan kita pakai row, kita definisikan supaya di tengah row modifier ini adalah ukurannya ya, mulai topnya 15 dp pixelnya, kemudian startnya fungsinya adalah sebelah kiri sekitar 20 dp. Kemudian untuk susunan teks itu font size-nya 15, font weight-nya full, kemudian colornya itu adalah pakai FF212821 ini agak warnanya agak kegelapan atau hijau kegelapan. Begitu juga ya, ini adalah keterangan untuk balance-nya, ini informasi untuk rupiahnya ya. Kemudian ini adalah untuk number-nya ya atau rupiahnya. Nah, penjelasan secara umum, statement atau implementasi dari fungsi composable nanti bisa dibaca di sini. Misalnya penggunaan tag, penggunaan row, kemudian juga penggunaan tag stylenya. Berikutnya yaitu adalah icon yang ada di sebelah kanan yaitu dalam bentuk copy button ya. Gambarnya ada dua dokumen yang bertumpuk gitu. Nah, itu adalah icon copy button. Icon copy button itu bisa di-download. Ini ada linknya yang nanti akan ditaruh di bagian resource ya. Nah, ini ada icon hide, icon unhide sama icon kopinya. Kemudian untuk composable copy button, ya, itu adalah ada icon button, on click, size-nya 40, kemudian padding, kemudian gambarnya diambil dari resource L drawable icon copy. Icon button ini merupakan komponen untuk membuat sebuah button icon. Sedangkan icon komponen yang menampilkan icon image di dalam button. Kemudian on click ini adalah unit yang digunakan untuk men-trigger action click sebagai yang akan ditambahkan sebuah parameter dengan type unit ya. Kemudian eh, berikutnya ya dari komponen copy button tadi kita tambahkan, kita modifikasi ya. Itu adalah kita tambahkan ke dalam function account name number karena letaknya itu adalah di atas account name number itu. Kemudian berikutnya adalah implementasi untuk tax balance. Tax balance ini adalah untuk informasi saldonya ya. Saldonya
Komponennya terdiri dari dua komponen yaitu teks sama custom button ya. Nah, kemudian selain informasi angka ada gambar matanya itu adalah icon icon button nih. Untuk membuat yaitu adalah kita buat sebuah fungsi composable function icon button ya dengan atribut ini. Oh ya, iconnya diambil dari drawable icon, dipilih yang unhide. Kemudian berikutnya ya ada dua atribut yaitu ada clip atau circle shape merupakan sebuah atribut untuk memberikan sebuah bentuk button lingkaran ya. Kemudian sama atribut is visible yaitu sebuah parameter dengan tipe data boolean ya. Kemudian berikutnya yaitu adalah untuk balance stack komponen ini. Kemudian kita buat function composable-nya dalam bentuk balance stack untuk menampilkan nilai rupiah ya. Jika ikonnya matanya itu ditulis dalam bentuk oke, mohon maaf suara saya bisa jelas atau noise sekali ya. Ini Albert nyampaikan pesan nggak ini noise sekali ya. Oke baik, kalau noise Anda bisa eh mood sambil dibaca aja ya, sambil dibaca link-linknya ya. Link contohnya itu bisa dibaca sama dilihat. Kemudian berikutnya ya, kalau sangat noise nanti saya buatkan video lengkapnya. Silahkan ini untuk dipelajari ya. Kemudian saya back ke sini. Intinya adalah kita realisasikan ya gambaran dari digital banking yang isinya ada green account, kemudian ada saldo, kemudian ada tulisan tombol untuk transfer sama kris ini. Nah, kemudian silahkan sebagai referensi itu bisa dibaca di bagian referensi di bawah ini. Nah, ini adalah salah satu contoh usulan dari proyek akhir. Nah, Anda boleh misalnya masih buntu, belum punya ide tentang proyek akhirnya, ini dilanjutkan mungkin ke fungsi transfer atau kemudian nampilkan kode kris, ya, itu juga boleh ya. Tapi diupayakan usulannya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain berbeda, jadi tidak sama. Mungkin eh, itu yang saya sampaikan sebagai contoh proyek akhir karena ini mungkin noise sekali ya. Silakan kalau ada hal-hal yang katakanlah ingin ditanyakan atau belum jelas, nanti bisa disampaikan lewat WA atau bisa juga melalui asisten. Demikian saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.